Cahaya, kenapa kamu masih belum pergi? Seminggu telah berlalu sejak perceraian, tetapi situasinya tetap aneh. Mantan ibu mertua dan menantu perempuan masih duduk di meja yang sama di rumah yang sama. Pertanyaan ibu mertuaku, mungkin, bisa diduga. Mengapa menantu yang sudah diceraikan ini masih ada di rumah ini? Tapi aku telah menunggu kata-kata itu selama seminggu penuh. Selama 5 tahun terakhir, aku hidup dengan terus-menerus menundukkan kepala. Maaf, Bu Ratmi. Permisi, Bu Ratmi, hanya itu yang terus kuulang. Dan ketika aku, yang seperti itu, menjawab, karena ini rumah saya, keheningan yang mencekam menyelimuti meja makan. Apa yang kamu katakan? Rumah ini bukan milik kita. Tidak, Bu Ratmi, rumah ini terdaftar atas nama saya. Saat itu, wajah mantan ibu mertuaku menjadi pucat pasi. Bara juga meletakkan sendoknya dan menatapku. Saya membelinya bahkan sebelum menikah. Ibu mertua menjatuhkan garpunya. Cahaya, sepertinya kamu salah paham. Yang salah paham di sini adalah ibu, Bu Ratmi. Selama 5 tahun terakhir, aku tidak pernah berbicara dengannya dengan nada seperti itu. Tetapi mereka tidak tahu tentang kebenaran yang tersembunyi di sudut ruang tamu dan tentang rencanaku yang sempurna, yang telah kusiapkan selama 2 tahun. Selamat malam, nama saya Cahaya. Kisah yang akan saya ceritakan hari ini adalah kisah tentang 2 minggu terpenting dalam hidup saya. Semuanya dimulai dari makan malam biasa pada bulan Oktober 2024 di ruang tamu rumah kami di sebuah kompleks perumahan elit di kawasan Sentul. Sinar matahari terbenam yang menembus langit-langit tinggi dan jendela lebar masih menghangatkan ruangan. Cahaya itu pecah dan berkilauan di lantai marmer Italia. Di halaman, pohon-pohon tabebuya yang kutanam sendiri memamerkan warna musim gugur mereka yang cerah. Daun-daun kuning merah muda yang bergetar ditiup angin musim gugur menciptakan pemandangan yang luar biasa indah. Aku teringat saat pertama kali melihat rumah ini. Itu terjadi 3 tahun yang lalu, ketika aku, dalam persiapan pernikahan, sendirian mencari properti. Agen properti saat itu dengan yakin menyatakan bahwa ini adalah tempat yang ideal untuk pengantin baru. Sebuah rumah 2 lantai di atas tanah seluas 2.000 meter persegi dengan taman besar dan garasi. Cahaya, ayo makan malam, kata mantan suamiku, Bara, sambil duduk di meja. Di usianya yang ke-42, ia masih terlihat terawat. Tinggi 178 cm. Sosok yang cukup bugar, dengan poni yang disisir rapi ke samping, ia memberikan kesan sebagai pria yang sangat terhormat. Kartu namanya yang bertuliskan Direktur Utama Startup selalu ia berikan dengan kebanggaan khusus. Aku membawa hidangan terakhir dari dapur dan duduk di tempatku. Malam ini untuk makan malam ada gulai ayam, tumis kangkung, dan perkedel kentang yang kubuat sendiri. Ibu mertua, seperti biasa, duduk di kepala meja. Bu Ratmi, seorang wanita berusia awal 70-an, seperti biasa, dengan ekspresi wajah yang tegas. Rambut berubannya ditata rapi dalam sanggul. Kardigan coklat yang kaku, penampilannya menimbulkan rasa hormat, tapi ada sesuatu yang aneh dalam semua ini. Seminggu yang lalu kami bercerai, menandatangani surat di pengadilan, menerima dokumen, dan sepakat untuk menempuh jalan masing-masing, tapi aku masih di rumah ini. Begitu juga Bara dan ibunya. Seolah-olah tidak ada yang terjadi. Kami makan malam bersama setiap malam. Situasi yang aneh, jika tidak bisa dikatakan lebih, tetapi aku punya alasan sendiri. Di atas meja, cahaya lembut menggantung. Itu adalah lampu gantung yang kupilih sendiri saat kami baru menikah. Cahaya kuning hangat menerangi makanan dengan lembut. Di bawah cahaya ini, kami bertiga duduk, masing-masing tenggelam dalam pikirannya. Gulai ini agak terlalu asin, gumam Bara, setelah mencoba sesendok kuah. Komentar biasa, dilontarkan seolah-olah sambil lalu. Maaf, ya. Aku menundukkan kepala karena kebiasaan. Selama 5 tahun, ini telah menjadi kebiasaan mendengarkan kritik, meminta maaf, dan berjanji akan melakukan yang lebih baik lain kali. Itu semua yang kupelajari dalam peranku sebagai seorang istri. Bu Ratmi dengan wajah tanpa ekspresi memakan perkedelnya. Ia selalu makan dengan sangat rapi. Terkadang ia melirikku, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Keheningan ini terasa lebih menekan, seperti ketenangan sebelum badai. Di luar jendela, lampu-lampu di rumah tetangga mulai menyala satu persatu. Pemandangan damai di malam hari di kompleks perumahan elit. Rumah yang sempurna yang bisa membuat siapapun iri, dan keluarga yang sempurna. Tapi aku tahu terlalu baik bahwa semua ini hanyalah topeng. Ngomong-ngomong, Cahaya, ibu mertua tiba-tiba angkat bicara. Ia meletakkan garpunya dan menatapku lekat-lekat. Kenapa kamu masih belum pergi? Pertanyaan singkat dan langsung, diucapkan dengan nada setajam pisau.
Tanganku yang memegang sendok membeku, aku perlahan mengangkat kepala dan bertemu dengan tatapan tajamnya. Di dalamnya terbaca kebingungan dan kejengkelan. Seolah-olah bertanya, apa yang dilakukan menantu yang sudah diceraikan di rumah ini? Pertanyaan yang sangat masuk akal. Karena ini rumah saya, jawabku. Suaraku tenang. Aku bahkan sedikit tersenyum, seolah berbicara tentang cuaca. Saat itu juga, keheningan menyelimuti meja makan. Bara meletakkan sendoknya dan menatapku. Alisnya sedikit terangkat, di wajahnya tampak kebingungan yang jelas. Ekspresi wajah ibu mertua juga berubah secara halus. Ada yang tidak beres. Apa yang kamu katakan, Cahaya? Rumah ini kan kita. Tidak, aku memotongnya, masih tersenyum. Selama 5 tahun, aku tidak pernah berani memotong pembicaraannya atau Bara. Rumah ini terdaftar atas nama saya. Saya membelinya sebelum menikah. Pada saat itu, pandanganku tertuju pada sebuah brankas kecil yang berdiri di sudut ruang tamu. Hitam, digital, kecil, tingginya sekitar 30 cm, tetapi di dalamnya tersimpan seluruh kebenaran, sertifikat hak milik, perjanjian, dan semua bukti yang telah kukumpulkan secara diam-diam selama 5 tahun terakhir. Sebenarnya, brankas itu sudah ada di sana sejak kami pindah, tetapi tidak ada yang memperhatikannya. Mungkin, mereka menganggapnya hanya sebagai hiasan, yang sebenarnya memang itulah yang kuinginkan. Bara tertawa gugup. Dalam suaranya terdengar kebingungan. Tapi kita tinggal di sini bersama. Karena sudah bercerai, kamu seharusnya pergi. Yang harus pergi itu orang lain. Aku menyendok sesendok gulai. Benar, terlalu asin, tapi aku tidak akan meminta maaf lagi. Rasa asin ini bahkan terasa nikmat bagiku. Ibu mertua meletakkan garpunya. Ujung jarinya bergetar halus. Cahaya, sepertinya kamu salah paham. Yang salah paham di sini adalah ibu, Bu Ratmi, kataku dengan tenang. Selama 5 tahun, aku tidak pernah berbicara dengannya seperti ini. Selalu hanya, iya, Bu Ratmi. Maaf Bu Ratmi. Jam dinding besar berdentang 7 kali. Di ruang tamu, hanya terdengar detak monoton jarum detik. Malam itu, suaranya terdengar sangat keras. Makan malam pun berakhir. Bara menonton TV di ruang tamu, dan ibu mertua masuk ke kamarnya lebih awal dari biasanya. Rupanya, kata-kataku membuatnya terkejut. Aku, setelah selesai mencuci piring. Di sana, di antara buku-buku di salah satu rak, ada sebuah tempat persembunyian kecil. Aku mengambil sebuah buku catatan tipis dari sana. Buku harianku selama 2 tahun terakhir, atau lebih tepatnya, sebuah rencana. Hari ke-1, 14 hari setelah perceraian resmi, begitu tulisan di halaman terakhir, Nari ini adalah hari pertama dari hari-hari itu. Aku menutup buku catatan dan melihat keluar jendela. Di taman yang diselimuti kegelapan, lampu-lampu taman menerangi pepohonan dengan remang-remang. Dahan-dahan yang bergoyang ditiup angin membentuk bayangan-bayangan aneh. Sebentar lagi semuanya akan berakhir, atau lebih tepatnya, kehidupan sejatiku akan dimulai. Keesokan paginya, aku bangun lebih awal dari biasanya. Pukul 6 pagi, aku mandi dan memilih blus biru tua paling formal dan rok abu-abu dari lemari. Hari ini aku akan bertemu dengan Kirana, sahabat terbaikku dan satu-satunya orang yang tahu seluruh rencanaku. Aku melihat bayanganku di cermin. Seorang wanita berusia 41 tahun, tetapi aku masih terlihat muda. Berkat olahraga teratur, aku berhasil menjaga bentuk tubuhku. Hanya kerutan halus di sekitar mata yang mengkhianati 5 tahun terakhir. Mau kemana? Tanya Bara saat aku memakai sepatu di lorong depan. Rupanya, ia juga bangun lebih awal dari biasanya. Ke tempat teman. Kapan pulang? Mungkin malam. Aku mengambil tas dan membuka pintu. Udara pagi yang dingin menyentuh pipiku. Angin sepoi-sepoi pedesaan yang sejuk. Saat berbalik, aku melihat Bara menatapku dengan ekspresi rumit, seolah masih belum bisa mencerna kata-kataku kemarin. Aku pergi, ya? Aku berpamitan dengan suaraku yang biasa, tetapi jauh di lubuk hati aku tahu, ini adalah pagi biasa yang terakhir. Keluar dari stasiun MRT Bundaran HI, aku tenggelam dalam kerumunan yang ramai. Pukul 11 pagi, hari kerja, tetapi Jalan Sudirman penuh dengan orang. Pekerja kantor, mahasiswa, turis semua bergegas dengan urusan mereka masing-masing. Sebelum bertemu Kirana, aku memutuskan untuk mampir ke pusat perbelanjaan. Sesuatu terlintas di benakku. Kemarin Bara mengenakan kemeja baru, dan aku berpikir, apakah dia pergi berbelanja tanpa sepengetahuanku? Memasuki Plaza Indonesia, aku berada di dunia kemewahan dan cahaya terang. Butik Chanel, Hermes, Gucci berlomba-lomba dalam keanggunan. Biasanya aku hanya melewatinya,
tetapi hari ini kakiku entah kenapa membawaku ke depan. Saat naik eskalator ke lantai 2, aku melihat punggung yang kukenal, NN, tinggi 178 cm, bahu lebar, leher jenjang, itu Bara. Jantungku berdebar kencang, di sebelahnya berdiri seorang wanita muda. Rambut panjang yang disampirkan ke satu bahu, sepatu hak tinggi, gaya berjalan yang anggun. Dilihat dari penampilannya, usianya sekitar 30-an, tinggi sekitar 165 cm, dengan postur tubuh yang sangat bagus. Aku cepat-cepat bersembunyi di balik pilar, jantungku berdebar kencang, tetapi sebaliknya, kepalaku menjadi dingin dan jernih. Mereka berhenti di depan etalase Tiffany, Cho. Sayang, bagaimana dengan yang ini? Tanya Bara pada wanita itu, menunjuk kalung di etalase. Cantik sekali, tapi mungkin mahal. Jawabnya dengan suara yang sedikit ragu, tetapi sangat lembut dan menyenangkan. Selera khas Bara. Berapapun harganya, tidak masalah. Ini kan untuk wanitaku, kata Bara sambil tersenyum dan memanggil seorang konsultan untuk mengambilkan perhiasan itu. Aku mengeluarkan ponselku dan mulai merekam video. Tanganku gemetar, tetapi kamera dengan jelas mengabadikan mereka berdua. Produk ini harganya 50.000. Kata konsultan itu sambil mengenakan kalung di leher wanita itu. Desain elegan dari emas putih dengan berlian kecil. Sangat cocok untuk Anda. Saya ambil. Kata Bara sambil mengeluarkan kartu kreditnya. Kartu itu kukenal. Limit 100.000 rupiah. Tapi itu aneh. Aku tahu perusahaannya sedang mengalami kesulitan keuangan. Begitu pembayaran selesai, wanita itu melingkarkan lengannya di leher Bara dan menciumnya tepat di tengah pusat perbelanjaan di depan semua orang. Jariku menekan tombol stop. Cukup. Aku diam-diam pergi. Kakiku lemas, tetapi anehnya hatiku terasa tenang, bahkan lega. Akhirnya, aku punya bukti yang tak terbantahkan. Aku turun dengan lift ke kafe di lantai dasar. Aku datang 10 menit lebih awal, tetapi Kirana sudah ada di sana. Oh, Cahaya, hai. Kirana menyapaku dengan gembira. Di usianya yang ke-39, ia setahun lebih muda dariku, tetapi kami sudah berteman sejak kuliah. Tinggi 160 cm, rambut pendek. Selalu dengan setelan formal, ia adalah seorang pengacara perceraian profesional di sebuah firma hukum terkenal. Maaf, aku terlambat. Tidak, aku juga baru sampai. Aku duduk di hadapannya dan mengeluarkan ponsel dari tasku. Lihat ini. Aku menyodorkan ponselku dengan video yang baru saja kurekam. Wajah Kirana menjadi serius. Ia dengan saksama menonton rekaman itu dan mengangguk. Bukti yang sempurna. Waktu, tempat, wajah, semuanya jelas. Ini cukup untuk melancarkan serangan akhir. Lebih dari cukup, perceraian sudah terjadi. Tapi untuk peninjauan kembali pembagian harta atau gugatan ganti rugi moral, ini akan menjadi senjata yang kuat, kata Kirana sambil menyeruput kopinya. Suaranya, seperti biasa, tenang dan logis. Tapi dari mana Bara punya uang sebanyak itu? Kamu bilang perusahaannya sedang buruk. Nah, itu dia. Pertanyaan itu juga menggangguku. Sepertinya dia berutang pada rentenir. Rentenir? Alis Kirana terangkat. Akhir-akhir ini, dia sering mendapat telepon dari nomor tak dikenal, dan beberapa hari yang lalu ada beberapa pria berjas datang ke kantor. Berarti dia punya utang seperti itu. Sepertinya begitu. Kami terdiam sejenak. Di kafe, musik jazz lembut mengalun. Di meja sebelah, pasangan-pasangan sedang berbincang mesra. Sekarang semuanya benar-benar dimulai, kata Kirana. Ya, tidak ada lagi alasan untuk bersabar. Aku mengeluarkan amplop A4 dari tasku dan memberikannya kepada Kirana. Simpan ini di brankas firma kamu. Apa isinya? Salinan sertifikat hak milik rumah, dokumen yang membuktikan harta pranikahku, dan semua laporan keuangan selama 5 tahun terakhir. Kirana mengambil amplop itu dan mengangguk. Baik, akan aman di sini. Dan juga, hari ini juga, buatkan surat pemberitahuan pengusiran. Untuk siapa? Ibunya dan Bara, keduanya. Mata Kirana sedikit melebar. Keduanya. Ya. Beri mereka waktu 48 jam untuk pergi. Kamu yakin? Tidak akan menyesal? Aku meletakkan cangkirku dan menatap lurus ke mata Kirana. Kirana, kamu tahu apa yang kulakukan selama 5 tahun terakhir? Setiap hari bangun jam 4 pagi, menyiapkan bekal makan siangnya, mencuci, membersihkan, menyenangkan ibu mertua, dan sambil melakukan itu semua, aku sendirian mengelola semua asetku, berinvestasi di properti, bermain di pasar saham. Suaraku menjadi semakin mantap.
Dan mereka pikir aku bodoh, bahwa aku tidak tahu dari mana uang berasal. Dan aku hanya beruntung dengan rumah ini. Cahaya, sudah waktunya menunjukkan kebenaran kepada mereka. Keluar dari kafe, aku sekali lagi memeriksa ponselku. Videonya tersimpan. Wajah Bara dan wanita itu terlihat jelas. Di taksi dalam perjalanan pulang, aku memandang keluar jendela. Jalanan Jakarta yang ramai berlalu. Semua orang terburu-buru menjalani hidup mereka. Mungkin di antara mereka tidak ada orang yang, seperti aku, menyusun rencana rahasia. Aku tiba di kompleks Sentul jam 3 sore. Mobil Bara ada di depan rumah, berarti dia sudah pulang. Membuka pintu, aku mendengar tawa dari ruang tamu. Bara dan ibunya sedang menonton TV dan mengobrol tentang sesuatu. Mereka tampak damai. Aku pulang, kataku. Bara menoleh. Cepat sekali. Sudah bertemu temanmu? Sudah. Aku melemparkan tas ke sofa dan pergi ke dapur. Aku harus memasak makan malam, tetapi dalam hati aku tahu, ini untuk yang terakhir kalinya. Makan malam terakhir, mencuci piring terakhir, kepatuhan terakhir. Mulai besok, semuanya akan berubah, dan video di ponselku akan menjadi awal dari perubahan ini. Dan surat pengusiran yang sedang disiapkan Kirana akan mengukuhkannya secara definitif. Sambil mengeluarkan bahan makanan dari kulkas, aku tersenyum. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, ini adalah senyuman yang tulus. Malam itu, makan malam berlangsung lebih hening dari biasanya. Bara tidak melepaskan ponselnya, dan ibu mertua menatapku dengan curiga. Cahaya, kamu hari ini pergi kemana? Tiba-tiba ia bertanya. Ke Jakarta, bertemu teman. Di Jakarta, di mana? Di pusat kota. Di Plaza Indonesia beli sesuatu? Pertanyaan datang bertubi-tubi. Biasanya ia tidak tertarik dengan urusanku. Tidak, hanya lihat-lihat. Aku menjawab singkat dan melanjutkan makan. Tatapannya tidak ramah. Saat aku mencuci piring setelah makan malam, aku mendengar langkah kaki ibu mertua di belakangku, lebih berat dari biasanya. Cahaya. Ya, Bu Ratmi. Kita perlu bicara. Ibu mertua duduk di meja dapur. Wajahnya serius, bibirnya terkatup rapat. Mengenai yang kamu katakan kemarin? Bahwa rumah ini milikmu? Ya. Hentikan omong kosong itu. Rumah ini dibeli Bara saat kalian menikah. Dari mana kamu bisa punya uang sebanyak itu, Bu Ratmi? Kamu kan ibu rumah tangga. Dari mana uangmu? Rumah ini dibeli dengan uang hasil kerja Bara. Aku berhenti mencuci piring dan menatapnya. Di matanya ada keyakinan yang tak tergoyahkan. Ia tidak tahu bagaimana aku hidup selama 5 tahun terakhir. Bu Ratmi, rumah ini memang terdaftar atas nama saya. Kalau begitu buktikan, mana dokumen rumahnya? Bawa ke sini. Ibu mertua berdiri dan menuju ruang tamu. Aku ragu sejenak, tetapi sekarang tidak ada gunanya menyembunyikan apapun. Sebaliknya, inilah saatnya untuk menunjukkan segalanya. Aku pergi ke ruang kerja dan membuka brankas. Memasukkan kode, dan pintunya terbuka dengan bunyi klik elektronik yang pelan. Di dalamnya, dokumen-dokumen tersusun rapi. Aku mengambil sertifikat hak milik dan keluar ke ruang tamu. Ibu mertua duduk di sofa, melipat tangan di dada. Bara juga mematikan TV dan melihat ke arah kami, ini. Aku dengan tenang meletakkan dokumen di atas meja kopi. Ibu mertua mengambilnya, memakai kacamatanya, dan mulai membaca dengan saksama. Awalnya wajahnya tanpa ekspresi, tetapi secara bertahap mulai berubah. Apa ini? Sertifikat hak milik. Pemilik, Cahaya Lestari. Ya. Tanggal perolehan, Agustus 2021. 3 bulan sebelum pernikahan. Tangan ibu mertua bergetar halus, Bara juga berdiri dan mengintip dokumen itu. Cahaya, ini benar? Dalam suara Bara terdengar kebingungan. Tentu saja benar. Aku kembali ke ruang kerja dan membawa surat-surat lain. Kontrak renovasi, kwitansi pembelian peralatan rumah tangga, bukti pembayaran tagihan utilitas. Lihat ini juga. Aku menyebar dokumen di atas meja. Di semua kontrak. Di kolom pemesan, tertulis namaku, Cahaya Lestari, dan pembayaran dilakukan dari rekeningku. Ibu mertua membolak-balik kertas, wajahnya menegang. Renovasi 500 juta, peralatan 150 juta, desain lanskap 100 juta. Di semua kwitansi tertera nama pembayar yang sama. Bu Ratmi. Selama 5 tahun terakhir, semua pembayaran utilitas dan biaya pemeliharaan rumah dibayar oleh saya. Lalu. Bara waktu itu melakukan apa? Suara ibu mertua bergetar. Dia sibuk mengelola perusahaan. Karena itu, semua urusan rumah tangga saya ambil alih. Bara jatuh terduduk di sofa. Wajahnya pucat seperti kapur. Cahaya,
Jadi itu kamu. Kamu yang membeli rumah? Ya. Dengan warisan yang ditinggalkan ayahku sebelum menikah. Warisan? Tanya ibu mertua dengan tajam. Ya. Apa yang dia tinggalkan untukku setelah kematiannya? Sebenarnya, itu hanya sebagian dari kebenaran. Kenyataannya jauh lebih rumit. Jadi, semua yang kita tahu selama ini, ibu keliru. Ibu mertua tiba-tiba melompat. Tidak, ini tidak mungkin. Aku telah tinggal di rumah ini selama 5 tahun. Dan tiba-tiba ternyata ini rumah orang lain. Suaranya pecah menjadi jeritan. Sejak awal rumah ini bukan milik orang lain. Ini milik saya. Lalu kami ini siapa? Penyewa? Jika itu yang ibu inginkan, Bu Ratmi. Tidak mungkin, teriaknya. Aku belum pernah melihatnya berteriak seperti itu. Cahaya, berapa banyak pun kertas yang kamu tunjukkan, itu tidak mengubah apapun. Rumah ini dibeli anakku untuk pernikahan. Menurut dokumen, ini milikku. Dokumen bukan segalanya. Kami telah tinggal di sini selama 5 tahun. Kemarahannya awalnya membuatku bingung, tetapi kemudian aku mengerti. Sulit baginya untuk menerima bahwa semua yang ia yakini ternyata bohong. Bu Ratmi, tenang. Tenang. Bagaimana aku bisa tenang? Bara meraih tangannya. Bu, duduk tolong. Bagaimana mungkin ini terjadi? Menantu perempuan jadi pemilik rumah. Aku dengan tenang pergi ke ruang kerja dan membawa dokumen terakhir, perjanjian pengelolaan perwalian. Lihat ini juga. Melihat dokumen yang tergeletak di meja, wajah ibu mertua berubah lagi. Perjanjian perwalian dana? Ya. Bukan hanya rumah ini, tetapi properti saya yang lain juga berada dalam pengelolaan perwalian. Properti lain? Tanya Bara dengan suara gemetar. 2 unit studio di SCBD dan sebuah apartemen di Kebayoran Baru. Keheningan menyelimuti ruang tamu. Hanya detak jam yang terdengar. Jadi, berarti kamu. Ya, dan mulai besok, kita tidak bisa lagi tinggal bersama di rumah ini. Mata ibu mertua melebar. Apa yang kamu katakan? Ibu dan Bara akan menerima surat pemberitahuan pengusiran. Saya mohon kalian pindah dalam waktu 48 jam. Apa? Suara ibu mertua bergetar. Cahaya, ini lelucon, kan? Tanya Bara cemas. Bukan. Ini kebenaran. Aku mengeluarkan ponsel dan menunjukkan pesan dari Kirana. Pemberitahuan sudah dibuat. Besok pagi akan diantar. Ibu mertua melihat ponsel dan tiba-tiba tertawa. Tapi tawa itu menakutkan. Baik. Bagus sekali. Cahaya, aku tidak menyangka kamu akan melakukan ini. Ibu mertua melemparkan dokumen ke meja. Tapi jangan salah. Ini tidak akan berakhir begitu saja. Apa maksud ibu? Rumah ini milikku, katamu? Baiklah, aku akan memberitahu semua kerabat. Tatapannya menjadi sedingin es. Akan kuceritakan menantu macam apa kamu ini. Bagaimana kamu memperlakukan ibu mertuamu. Bu Ratmi. Dan akan kuceritakan pada tetangga, dan di kantor Bara. Ibu mertua mengeluarkan ponselnya. Sekarang juga aku akan menelepon semua temanku dan menceritakan bagaimana menantu mengusir ibu mertuanya ke jalan. Aku hanya mengamatinya dalam diam. Aku sudah menduga reaksi seperti ini. Lakukan sesuka ibu. Ia jelas terkejut, tidak mengira aku akan begitu tenang. Dan kamu tidak akan menyesal? Saya tidak punya apa-apa untuk disesali. Aku mulai mengumpulkan dokumen-dokumen itu. Besok pagi, kalian akan menerima pemberitahuan pengusiran. Dokumen resmi yang memiliki kekuatan hukum. Ibu mertua tidak berkata apa-apa lagi. Bara juga diam. Naku mengambil dokumen dan menuju ruang kerja. Di belakangku, aku mendengar gumamannya yang pelan. Tidak mungkin ini terjadi. Tapi aku tidak menoleh. Semua kartu sudah terbuka di atas meja. Sambil mengembalikan dokumen ke brankas, aku berpikir bahwa besok perang sesungguhnya akan dimulai. Tapi aku sudah siap untuk itu. Persiapan selama 2 tahun akan segera membuahkan hasil. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku baru terlelap menjelang pagi, setelah pukul 3, tetapi pukul 6, seolah oleh alarm, mataku terbuka. Memeriksa ponsel, aku melihat lebih dari 30 pesan di WhatsApp. Sebagian besar dari kerabat Bara. Cahaya, ibu mertuamu mengatakan hal seperti itu. Apa itu benar? Tante Ratmi bilang kamu mengusirnya dari rumah. Cahaya, apa yang kamu lakukan? Sadarlah. Aku membaca pesan-pesan itu dan hatiku terasa sesak. Sepertinya ibu mertua semalaman menelepon kerabat, tapi yang lebih mengejutkan adalah grup chat. Aku ditambahkan ke grup chat bernama Ibu-Ibu Kompleks Sentul. Di sana berkumpul semua tetangga. Kemarin pukul 11 malam, ibu mertua meninggalkan pesan di sana.
Menantu saya tiba-tiba menyatakan bahwa rumah ini miliknya dan mengusir saya, ibu mertuanya. Kami telah tinggal bersama selama 5 tahun, dan setelah bercerai dia melakukan ini. Anak muda zaman sekarang sama sekali tidak menghormati orang tua. Di bawah postingan itu sudah ada banyak komentar. Ya ampun, menantu macam apa itu? Anak muda sekarang benar-benar keterlaluan. Mengusir ibu mertua. Tidak ada hati nuraninya. Jari-jariku gemetar. Selama 5 tahun aku menyapa para tetangga ini, memberi mereka hadiah di hari raya. Dan sekarang mereka menghakimiku. Di kamar mandi, aku mencuci muka, dan bayanganku di cermin tampak menyedihkan. Kerutan di sekitar mata menjadi lebih dalam. Wajahku bengkak karena kurang tidur. Dari bawah terdengar suara ibu mertua. Ia kembali berbicara dengan seseorang di telepon. Ya, bayangkan saja, kami menafkahinya selama 5 tahun, dan sekarang dia merasa jadi pemilik. Suaranya lebih tinggi dari biasanya, ia sedang bersemangat. Sudah tidak bisa punya anak, sombongnya bukan main. Benalu. Aku berdiri di tangga dan mendengarkan. Hatiku perih. Kemandulan adalah lukaku yang paling dalam. Rumah ini, sebenarnya, dibeli anak kami. Mungkin hanya di atas namakan dia, tahu kan, orang sering melakukan itu untuk urusan pajak. Itu adalah sebuah kebohongan. Tapi tampaknya ia ingin percaya itu. Ketika aku turun ke dapur, ia selesai berbicara, melihatku, ia dengan dingin berkata, siapkan sarapan. Ya, dan ini untuk terakhir kalinya. Mulai besok, kamu tidak perlu repot-repot. Aku tidak menjawab apa-apa, dan dia menambahkan dengan lebih sinis. 5 tahun kami menanggungmu, dan sekarang kamu jadi pemilik. Lucu sekali Bu Ratmi. Diam, kamu itu benar-benar. Ia membuka kulkas dengan paksa, bahkan tidak bisa punya anak. Masih saja sombong. Kata-kata itu membuat kakiku lemas. Aku bersandar ke wastafel agar tidak jatuh. Kamu tahu betapa menderitanya Bara bersamamu? Semua teman-temannya sudah punya cucu, dan dia. Suaranya menjadi semakin tajam. Dan setelah ini kamu bilang rumah ini milikmu? Rumah itu apa? Hanya tembok. Ini adalah tempat di mana keluarga dibangun. Dan apakah kamu membangun keluarga? Aku. Dengan kepala tertunduk, memecahkan telur. Tanganku begitu gemetar hingga kulit telur jatuh ke wajan. Kerja yang benar. Memecahkan telur saja tidak bisa, teriaknya. Maaf. Apa? Maaf, kamu itu beban, itulah dirimu, hanya beban. Pada saat itu, ponsel di sakuku bergetar. Perekam suara terus bekerja. Aku sudah menyalakannya sejak kemarin malam, Bara pergi kerja jam 8 pagi. Lebih awal dari biasanya. Ia bahkan tidak melirik ke arahku. Ibu mertua seharian sibuk dengan teleponnya. Sepertinya ia menelepon tidak hanya kerabat dan tetangga, tetapi juga rekan kerja Bara. Ya. Menantu kami tiba-tiba berubah. Setelah bercerai, dia memutuskan untuk mengusir ibu mertuanya. Sekitar jam 10 pagi, Kirana menelepon. Ca, aku sedang dalam perjalanan dengan surat pemberitahuan, tapi di depan rumahmu ada kerumunan. Kerumunan? Sepertinya para tetangga. Kelihatannya ibu mertuamu memanggil mereka. Aku mengintip dari jendela. Dan benar saja, di halaman berkumpul beberapa orang. Semua dengan wajah serius saling berbisik, Kirana, masuk saja. Oke. Terdengar bel pintu berbunyi. Ibu mertua pergi membukanya. Selamat pagi, Bu Ratmi. Saya pengacara Cahaya. Aku mendengar suara sopan Kirana. Pengacara? Cahaya bahkan menyewa pengacara. Dalam suara ibu mertua terdengar keheranan dan kemarahan. Saya membawa surat pemberitahuan pengusiran. Surat pengusiran. Gemuruh suara di halaman menjadi lebih keras. Aku turun ke ruang tamu untuk menemui Kirana. Ia mengenakan setelan hitam formal dengan tas kerja di tangannya. Terlihat lebih siap dari biasanya. Bu Ratmi, saya harus menyerahkan dokumen ini kepada ibu dan putra ibu. Kirana menyodorkan 2 amplop. Ini surat-surat yang kau pakai untuk mengusir kami? Tanya ibu mertua sambil menerima amplop itu. Ini adalah tuntutan hukum yang sah, berdasarkan norma hukum. Tuntutan hukum. Pemilik properti ini adalah Cahaya Lestari. Sehubungan dengan pembubaran perkawinan, dasar untuk tinggal bersama telah hilang. Oleh karena itu, kami meminta Anda untuk mengosongkan properti dalam waktu 48 jam. Ibu mertua merobek amplop itu. Wajahnya mulai memerah. Jadi begini caramu. Kami bertindak dalam kerangka hukum. Saat itu, seseorang dari halaman berteriak, Cahaya, keluar. Bicaralah dengan kami.
Di mana-mana tidak pernah ada menantu mengusir ibu mertua. Suara-suara menjadi lebih keras, tetapi aku tenang. Aku sudah mempersiapkan momen ini. Kirana, tolong putar ini juga. Aku menyerahkan sebuah flash disk padanya. Apa isinya? Ibu akan dengar. Kirana mengeluarkan laptopnya dan memasukkan flash disk. Dari speaker terdengar suara ibu mertua. Sudah tidak bisa punya anak, sombongnya bukan main. Benalu. 5 tahun kami menanggungmu, beban, itulah dirimu. Hanya beban. Wajah ibu mertua menjadi pucat seperti kertas. Kamu, kapan kamu merekam ini? Dari kemarin malam sampai pagi ini. Gemuruh di halaman mereda. Semua orang bisa mendengar apa yang terjadi di dalam rumah. Kirana mengambil laptop dan keluar. Ia dengan sopan menyapa para tetangga. Selamat pagi. Saya perwakilan hukum dari Ibu Cahaya Lestari. Pengacara. Ada apa ini? Tanya salah seorang ibu. Saya ingin mengklarifikasi fakta sebenarnya dari masalah ini. Suara Kirana tenang dan jelas. Ibu Cahaya Lestari adalah pemilik sah rumah ini. Ini adalah harta pranikahnya, yang diperoleh dengan dananya sendiri sebelum menikah. Informasi yang salah telah disampaikan kepada Anda. Seperti yang baru saja Anda dengar dari rekaman audio, ibu mertua secara sistematis menghina menantunya. Ekspresi wajah para tetangga mulai berubah. Dia mengatakan hal seperti itu karena dia tidak bisa punya anak. Sepertinya kita tidak tahu apa-apa. Jadi Cahaya memang pemilik rumah? Opini publik mulai berubah di depan mata. Kirana melanjutkan. Ibu Cahaya Lestari selama 5 tahun dengan sabar merawat ibu mertuanya. Namun setelah perceraian, penghinaan dan pelecehan martabat manusia yang terus-menerus menjadi tidak tertahankan, dan ia terpaksa menempuh jalur hukum. Ibu mertua berdiri di ambang pintu, tidak bisa berkata apa-apa. Rekaman audio telah membuktikan segalanya. Kami meminta Anda untuk mengosongkan properti dalam waktu 48 jam. Kata Kirana sebagai penutup dan masuk ke dalam rumah. Orang-orang di halaman mulai bubar. Ibu mertua menatap mereka dengan bingung. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa lega. Kebenaran akhirnya menang. Sekitar jam 7 malam, Bara pulang. 2 jam lebih lambat dari biasanya. Wajahnya saat memasuki rumah sekeras batu, Cahaya, suaranya tidak seperti biasanya, rendah dan berat. Di tangan Bara, yang duduk di sofa ruang tamu, ada surat pemberitahuan pengusiran. Surat itu sudah kusut. Kamu benar-benar akan melakukan ini? Ya, jawabku singkat. Aku tidak melihat ada gunanya penjelasan panjang. 5 tahun, Cahaya. 5 tahun kita hidup bersama, katanya, melemparkan dokumen itu ke meja. Dan kamu tahu bagaimana aku menjalani 5 tahun itu? Sanggahku. Bara terdiam sejenak. Ibu mertua sejak sore tidak keluar dari kamarnya. Rupanya, hari ini menjadi kejutan besar baginya. Biasanya dari kamarnya selalu terdengar suara TV, tapi hari ini sunyi. Lalu bagaimana dengan perusahaan? Tiba-tiba Bara bertanya. Perusahaan? Startupku. Kamu bisa mengambil rumah, tapi kamu tidak akan bisa menyentuh perusahaanku. Dalam suaranya terdengar harapan terakhir. Aku berpikir sejenak, apakah sudah waktunya memberitahunya tentang ini? Bara, mengenai perusahaan itu, kita perlu bicara. Tentang apa? Masalahnya, perusahaan itu juga. Aku berhenti sejenak. Ekspresi wajahnya berubah. Jangan bilang itu adalah anak perusahaan dari dana abadiku. Saat itu, semua warna hilang dari wajah Bara. Ia menatapku dengan mulut ternganga. Aku teringat bagaimana 3 tahun yang lalu ia bersiap meluncurkan bisnisnya. Cahaya, sangat sulit mencari investor. Ia saat itu benar-benar putus asa. Setiap malam pulang larut dan hanya menghela napas. Aku akan bantu, kataku saat itu, tetapi ia hanya menepis. Dari mana kamu punya uang? Kamu kan cuma ibu rumah tangga. Tapi aku sudah punya rencana. Sekitar waktu itu, aku mendirikan Dana Abadi Bangkit untuk menata kelola warisan yang ditinggalkan ayah. Dan aku memasukkan perusahaan Bara ke dalam struktur dana sebagai anak perusahaan. Aku menemukan investor, kataku saat itu, dan Bara sangat bahagia. Benarkah? Siapa? Dana Abadi Bangkit? Mereka tertarik berinvestasi di startup. Sebenarnya, itu adalah danaku, tetapi Bara sampai akhir tidak tahu apa-apa. Kontrak ditandatangani melalui perwakilan. Ia pikir ia adalah direktur utama, padahal sebenarnya ia hanyalah seorang karyawan yang digaji oleh dana tersebut. Jadi, aku ini siapa? Kembali ke kenyataan, Bara bertanya dengan suara gemetar. Karyawan yang digaji. Digaji? Ya.
Aku membayarmu Rp80.000 per bulan. Bara melompat dari sofa. Itu adalah gaji untuk menjalankan peran sebagai direktur utama. Kamu gila. Kamu benar-benar sudah gila. Bara memegangi kepalanya. 3 tahun aku pikir aku adalah CEO. NN. Secara formal, kamu memang CEO. Tetapi kekuasaan sebenarnya ada di tangan Dana. Aku membawa dokumen dari ruang kerja dan meletakkannya di meja. Perjanjian pengelolaan perwalian dan risalah rapat Dewan Direksi. Mulai besok, kamu tidak perlu masuk kerja. Apa? Dewan Direksi telah memutuskan untuk memberhentikanmu. Bara meraih dokumen itu. Tangannya sangat gemetar. NN, tidak mungkin. Tidak mungkin. Terima kasih atas kerja keras selama 3 tahun, kataku dengan tenang. Bara tiba-tiba jatuh berlutut. Ia duduk di lantai dan tidak bisa mengangkat kepalanya. Cahaya, apa salahku? Kamu tidak tahu, ya? Aku tidak tahu apa. Lalu siapa wanita yang kamu belikan kalung di Plaza Indonesia kemarin? Tubuh Bara membeku. Kamu tahu tentang itu? Kalung? Seharga Rp50.000, NN, Cahaya, itu. Uang yang kamu pinjam dari rentenir. Bara menundukkan kepalanya lebih dalam. Maaf. Kamu punya utang 2,5 miliar, kalau aku tidak salah. Dari mana kamu tahu? Para penagih utang menghubungiku, mengatakan bahwa aku, sebagai istri, adalah penjamin. Sebenarnya aku bukan penjamin. Tapi mereka berpikir begitu. Utang itu juga sudah kulunasi. Kamu melunasinya? Ya? NN 2,5 miliar lunas sepenuhnya. Bara mengangkat kepala dan menatapku. Matanya merah. Untuk apa? Perceraian tidak berarti kita harus menjadi musuh bebuyutan. Tapi suaraku tetap dingin. Namun, utang itu sekarang dialihkan menjadi utang pribadimu, kepadaku. Apa artinya itu? Artinya kamu harus mengembalikan 2,5 miliar kepadaku. Bara benar-benar hancur. Ia tergeletak di lantai dan tidak bisa bangun. Ponselku berdering, pesan dari Kirana. Elara bilang dia menghentikan semua kontak dengan Bara. Dia tidak mau berkencan dengan seorang pengutang. Aku melihat pesan itu dan menghela napas pelan. Ini sudah kuduga. Sekarang semuanya menuju akhir. Keesokan paginya, rumah sangat sepi, ibu mertua masih tidak keluar dari kamarnya, dan Bara sepertinya menghabiskan malam di sofa ruang tamu. Ia tidur meringkuk di bawah selimut. Saat aku membuat kopi di dapur, bel pintu berbunyi. Jam 8 pagi. Membuka pintu, aku melihat 2 pria berjas. Satu berusia 50-an, yang lain sekitar 40-an. Apakah Tuan Bara tinggal di sini? Tanya pria yang lebih tua dengan sopan. Ya, sebentar. Aku pergi ke ruang tamu dan membangunkan Bara. Bara, ada yang mencarimu. Bara bangun dengan rambut acak-acakan. Melihat pria-pria berjas itu, ia menjadi pucat. Ah, selamat pagi. Suaranya bergetar. Tuan Bara, Anda ingat percakapan kita kemarin? Anda seharusnya melunasi utang hari ini. Saya ada urusan mendadak. Urusan mendadak? Wajah pria yang lebih tua menjadi kaku. Ini menyangkut 3,5 miliar, dengan bunganya. 3,5 miliar? Tanyaku heran. Aku hanya tahu tentang 2,5 miliar. Ya, Nyonya. Kami sudah menjelaskan kepada suami Anda, tingkat bunganya 10% per bulan. 10% per bulan? Itu adalah bunga yang mencekik. Jadi utang pokok 2,5 miliar dan selama ini bunganya 1 miliar? Tepat sekali. Bara jatuh terduduk di sofa, di wajahnya terpancar keputusasaan total. Kapan kamu meminjam uang itu? Tanyaku pada Bara. 1/2 tahun yang lalu. 1/2 tahun? Aku menghitung. Semuanya cocok. 10% per bulan adalah 60% selama 1/2 tahun. Tapi dengan bunga majemuk, bisa jadi lebih banyak. Untuk apa kamu gunakan uang itu? Untuk biaya operasional perusahaan. Bara terdiam. Dan kebutuhan pribadi, tambahku untuknya, tepat untuk itu, untuk uang bagi Elara. Aku mengeluarkan ponsel dan mengirim pesan kepada Kirana, segera datang ke rumah. 1/2 jam kemudian, Kirana tiba. Para penagih utang menunggu di ruang tamu. Selamat pagi, saya Kirana Hartono. Perwakilan hukum dari Ibu Cahaya Lestari. Kirana menyodorkan kartu namanya. Bolehkah saya melihat dokumen pinjamannya? Tentu. Penagih utang menyerahkan kertas. Kirana mempelajarinya dengan saksama. Perjanjian dibuat dengan Tuan Bara Wardana sebagai individu. Tidak ada penjamin. Benar. Itu berarti Ibu Cahaya Lestari tidak ada hubungannya dengan utang ini. Secara hukum, ya, tapi penagih utang itu ragu.
Tapi ini kan harta Gonogini, jadi secara de facto dia juga bertanggung jawab. N. Itu tidak benar, kata Kirana tegas. Ibu Cahaya dan Tuan Bara sudah bercerai. Pembagian harta telah selesai. Kirana mengeluarkan dokumen dari tasnya. Utang ini diambil oleh Tuan Bara selama masa pernikahan untuk kebutuhan pribadinya dan bukan merupakan utang bersama pasangan. Wajah para penagih utang berubah. Jadi kami hanya bisa menagih uang dari Tuan Bara? Benar sekali. Kirana mengeluarkan dokumen lain. Sebagai informasi, Tuan Bara saat ini adalah pengangguran. Kemarin ia diberhentikan dari semua jabatannya. Pengangguran. Para penagih utang terkejut. Ya, dan saat ini ia tidak memiliki harta pribadi apapun. Bara menatap lantai, bergumam. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Baiklah, Tuan Bara, Anda harus menyusun rencana pembayaran, kata pria yang lebih tua dengan dingin. Berapa yang bisa Anda bayar per bulan? Saat ini tidak ada. Mungkin ada yang bisa dijaminkan? Tidak ada apa-apa. Para penagih utang saling pandang. Tuan Bara, dalam situasi seperti ini, kami terpaksa menempuh jalur hukum. Jalur hukum. Misalnya, permohonan pilot. Wajah Bara semakin pucat. Saat itu, Kirana bertanya dengan pelan, apakah Anda tidak ingin memastikan untuk apa tepatnya uang ini dihabiskan? Maksudnya, Kirana menatapku, aku mengangguk. Sebagian besar dana pinjaman dihabiskan oleh Tuan Bara untuk hadiah, untuk seorang wanita. Wanita? Ya. Selingkuhannya. Untuk membeli barang-barang mewah dan untuk perjalanan. Kirana mengeluarkan ponsel dan menunjukkan video. Video yang sama dari Plaza Indonesia. Video ini merekam pembelian kalung seharga Rp50.000. Para penagih utang menatap layar. Ketika mereka melihat Bara berciuman dengan Elara, wajah mereka mengeras. Dan ini adalah rekening koran. Kirana menunjukkan dokumen lain. Total 800 juta telah ditransfer ke rekening seorang wanita bernama Elara. 800 juta, para penagih utang meninggikan suara. Jadi dia menggunakan uang kami untuk membeli hadiah untuk selingkuhannya? Bara tidak bisa menjawab. Semuanya benar. Dan yang paling menarik, wanita ini telah menghentikan semua komunikasi dengannya. Kirana menunjukkan pesan di ponselnya. Dia menulis bahwa dia tidak bisa lagi bertemu dengan seorang pengutang. Salah satu penagih utang meledak, dasar kau, jadi kau menggunakan uang kami untuk selingkuh dari istrimu. Tepat. Kalau begitu, tidak bisakah kita menuduhnya melakukan penipuan? Tanya pria yang lebih tua kepada Kirana. Jika dia memberikan tujuan pinjaman yang salah, maka bisa. Dia bilang uang itu untuk pengembangan bisnis, tetapi malah dihabiskan untuk selingkuhannya. Itu penipuan. Kemarahan para penagih utang mencapai puncaknya. Bara benar-benar hancur. Ia tergeletak di lantai dan tidak bisa bangun. Maaf, tolong maafkan saya. Tapi sudah terlambat. Tuan Bara, besok kami tunggu telepon dari pengacara Anda. Jika tidak, kami akan melapor ke polisi. Setelah mereka pergi, rumah kembali sunyi. Bara masih tergeletak di lantai ruang tamu. Sepertinya ia telah kehilangan segalanya. Saat itu, dari lantai 2 terdengar langkah kaki ibu mertua. Ia menuruni tangga. Cahaya, ia masuk ke ruang tamu. Wajahnya lesu. Ya, Bu Ratmi. Kamu benar-benar ingin membuat kami seperti ini? Apa yang saya lakukan? Kamu bilang kamu merencanakan ini selama 5 tahun. Rencana, untuk menghancurkan kami. Dalam suaranya terdengar kemarahan. Bu Ratmi, saya hanya mencoba melindungi apa yang menjadi milik saya. Dan apa yang kamu punya? Apa yang kamu hasilkan sendiri? Nah, itulah pertanyaannya. Pertanyaan yang kutunggu-tunggu. Besok saya akan ceritakan semuanya. Besok? Sebelum ibu dan Bara pergi? Saya akan jelaskan sesuatu untuk terakhir kalinya. Di mata ibu mertua terlintas rasa ingin tahu. Ia masih ingin tahu sumber kekayaanku. Mungkin ia sedang mempersiapkan serangan balasan terakhir. Tapi aku juga sudah siap, sudah waktunya untuk mengungkapkan seluruh kebenaran. Ini adalah malam sebelum hari pengusiran. Besok semuanya benar-benar akan berakhir. Ibu mertua sejak siang mengemasi barang-barangnya. 2 koper besar dan beberapa kotak. Di dalamnya termuat 5 tahun hidupnya. Bara pergi sejak pagi dan belum kembali. Mungkin sedang di tempat salah satu temannya. Sekitar jam 8 malam, ibu mertua turun ke ruang tamu. Ia berpakaian lebih rapi dari biasanya. Kardigan hitam, rok abu-abu, dan bahkan kalung mutiara. Cahaya, duduk. Suaranya tidak seperti biasa. Tenang, tapi tegas.
Aku duduk di sofa di seberangnya. Aku ingin bertanya untuk terakhir kalinya. Ya, dari mana sebenarnya uangmu ini? Akhirnya, pertanyaan yang mengganggunya selama 2 hari terakhir. Kamu bilang warisan ayah, tapi aku tidak percaya seorang ibu rumah tangga bisa mendapatkan warisan sebesar itu untuk membeli rumah ini. Tatapannya tajam. Bu Ratmi, apa ibu pikir saya adalah seorang ibu rumah tangga? Lalu siapa? Apa kamu pergi bekerja? Tidak, tapi saya bekerja. Aku pergi ke ruang kerja dan membawa map terakhir berisi dokumen yang belum pernah kutunjukkan pada siapapun. Lihat ini, dan ibu akan mengerti. Aku menyebar dokumen di atas meja, akta pendirian dana abadi, laporan investasi properti, rekening koran pialang. Ibu mertua mengambil dokumen pertama. Dana abadi bangkit. Modal dasar 500 miliar, suaranya bergetar. Ya, itu dana yang didirikan ayah untukku sebelum meninggal. 3 miliar. Lebih tepatnya, 514 miliar. Properti, saham, uang tunai. Ibu mertua meletakkan dokumen itu dan menatapku. Di wajahnya ada ketidakpercayaan. Ayahmu punya uang sebanyak itu? Ya, ia seumur hidup berinvestasi di properti. Dia punya banyak properti di pusat Jakarta, di area-area bergengsi. Sebenarnya, sejak kecil ia sudah mengajariku berinvestasi. Bahkan saat kuliah, ia membelikan properti atas namaku. Tapi kenapa kamu diam saja? Saya tidak diam, hanya tidak ada kebutuhan untuk bicara. Aku menyodorkan dokumen kedua. Ini adalah perjanjian dana abadi, disahkan secara internasional, dikelola melalui bank di Swiss. Bank di Swiss? Ya, aset dana ini terlindungi dengan aman. Tidak ada yang bisa menyentuhnya. Wajah ibu mertua berubah di depan mata. Keheranan berganti dengan perasaan lain. Jadi, dari awal kamu? Ya, dari awal itu adalah saya. Aku menunjukkan laporan investasi kepadanya. Studio di SCBD, apartemen di Kebayoran, dan rumah ini, semua dibeli dengan dana tersebut. Dan Bara tahu? Tidak, Bara sampai akhir tidak tahu apa-apa. Ibu mertua tiba-tiba memegang keningnya. Dan perusahaan itu juga. Itu juga didirikan dengan dana tersebut, dan Bara hanyalah seorang CEO bayaran. Ibu mertua mengambil napas dalam-dalam. Kenapa kamu tidak bilang dari dulu? Saat itu, ekspresi wajahnya benar-benar berubah. Tatapan dingin dan merendahkan yang ia berikan padaku selama 5 tahun terakhir, lenyap. Sebaliknya, di matanya terbaca penyesalan dan pertobatan. Andai aku tahu, aku akan memperlakukanmu dengan sangat baik. Justru karena itu saya tidak memberitahu. Jawabanku mengejutkannya. Apa? Seandainya ibu tahu tentang kekayaan saya, ibu akan memperlakukan saya sebagai manusia, tapi itu tidak akan tulus. Aku melanjutkan dengan tenang. Yang tulus adalah cara ibu memperlakukan saya ketika ibu pikir saya adalah ibu rumah tangga miskin. Ibu mertua mengatupkan bibirnya rapat-rapat. Selama 5 tahun saya melihat wajah asli. Ibu, Bu Ratmi, jika ibu tiba-tiba mulai baik kepada saya karena uang, itu tidak akan tulus. Ibu mertua menundukkan kepalanya. Aku baru pertama kali melihatnya seperti ini. Aku salah. Cahaya, maafkan aku, tolong. Tapi aku tidak lagi membutuhkan permintaan maafnya. Sudah terlambat. Bu Ratmi, saya tidak akan memaafkan ibu. Cahaya. Tapi sekarang semuanya benar-benar sudah berakhir. Aku mengeluarkan dokumen terakhir. Surat perintah pengusiran paksa yang berlaku besok. Saya mohon ibu pindah besok sebelum jam 10 pagi. Ibu mertua mengambil dokumen itu dan bertanya, kamu benar-benar tidak akan memaafkan? Saya sudah memaafkan, tapi saya tidak ingin melihat ibu dan Bara lagi. Saat itu terdengar suara pintu depan terbuka. Bara kembali. Wajahnya saat memasuki ruang tamu benar-benar kuyup. Sepertinya ia tidak mandi berhari-hari. Cahaya, ini benar-benar akhir? Suaranya penuh keputusasaan. Ya. Kita tidak bisa mulai dari awal lagi? Tidak, kataku tegas. Kenapa? Kepercayaan sudah hancur total. Bara ingin berlutut lagi, tapi aku menghentikannya. Tidak perlu. Aku muak melihatnya. Cahaya, aku benar-benar menyesal. Menyesalah di depan Elara. Wajah Bara memucat. Dengannya sudah berakhir. Aku tahu. Aku mengeluarkan ponsel dan menunjukkan pesan terakhirnya. Aku tidak bergaul dengan pengutang. Bara jatuh ke lantai. Seperti itulah rupa orang yang kehilangan segalanya. Lalu apa yang harus kulakukan sekarang? Bagaimana aku hidup? Itu terserah kamu. Aku berdiri, dan ibu mertua juga bangkit. Cahaya, permintaan terakhir. Apa?
Terima kasih untuk 5 tahun ini. Sungguh, tapi ucapan terima kasih itu sudah tidak ada artinya lagi. Sama-sama. Saya juga belajar banyak. Belajar apa? Mengenali karakter orang. Keesokan paginya, pukul 9, sebuah truk pindahan datang, barang-barang ibu mertua dan Bara diangkut satu persatu dari rumah. Aku mengamatinya dari jendela lantai 2. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, aku merasa tenang. Tepat pukul 10 pagi, ibu mertua datang untuk berpamitan. Baiklah, kami pergi. Selamat jalan, Bu Ratmi. Ketika ia keluar dari pintu, aku merasa akhirnya mendapatkan kebebasanku. Bara, saat pergi, terus menoleh ke belakang, tapi aku tidak melambaikan tangan padanya dari jendela. Ketika truk itu pergi, rumah menjadi sangat sunyi. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, ini adalah ruanganku sendiri. Aku duduk di ruang tamu dan membuat kopi untuk diriku sendiri. Di luar jendela, matahari musim gugur yang hangat bersinar. Telepon berdering. Itu Kirana. Ca, semuanya sudah berakhir? Ya. Baru saja mereka pergi. Bagaimana perasaanmu? Aku berpikir sejenak. Bagaimana perasaanku? Lega. Tentu saja. Kamu sudah begitu banyak menderita. Terima kasih, Kirana. Tanpamu aku tidak akan berhasil. Ah, sudahlah. Sekarang kamu memulai hidup baru. Hidup baru. Itu benar. Sekarang dimulailah kehidupanku yang sesungguhnya. Sebulan berlalu. Aku merombak total rumah itu, mengganti perabotan di ruang tamu di lantai pertama, kamar ibu mertuaku ubah menjadi ruang kerja, kamar Bara menjadi ruang gym, tetapi perubahan terbesar terjadi di pintu masuk. Aku memasang plakat kecil. Dana Abadi Bangkit, kantor ketua. Akhirnya, aku mengumumkan diriku kepada dunia. Hari ini adalah hari yang istimewa. Aku dan Kirana memutuskan untuk mengadakan pesta kecil untuk merayakan awal yang baru. Pukul 6 sore, Kirana datang. Di tangannya ada sebotol sampanye dan sebuket bunga. Ca, selamat. Untuk apa? Karena kamu akhirnya menjadi cahaya lestari yang sesungguhnya. Dan itu benar. Selama 5 tahun terakhir, aku hidup sebagai istri seseorang, menantu seseorang. Baru sekarang aku bisa menjadi diriku sendiri. Kami menata meja di ruang tamu dan membuka sampanye. Gelembung-gelembungnya berdesis riang. Untukmu, untuk kita. Setelah tegukan pertama, suasana hatiku menjadi sangat baik. Ca, apa kamu benar-benar tidak menyesal? Tanya Kirana tiba-tiba. Tentang apa? 5 tahun. Itu waktu yang tidak sebentar. Aku merenung. Apakah aku menyesal? Tidak ada penyesalan. Yang ada hanya kekecewaan. Kekecewaan karena tidak melakukannya lebih cepat. Kirana tersenyum. Mungkin semua ada waktunya. Mungkin sekarang adalah saat yang tepat. Dan itu benar. Jika aku mengungkapkan kebenaran lebih awal, mungkin semuanya tidak akan berakhir sebersih ini. Setelah makan malam, Kirana mengusulkan sesuatu yang istimewa. Ca, ayo kita lakukan sesuatu yang simbolis. Simbolis? Sebagai tanda pemutusan total dengan masa lalu. Aku naik ke kamarku dan membuka laci lemari. Di sudut terjauh tergeletak sebuah kotak kecil. Di dalamnya ada cincin kawin. Cincin yang kukenakan selama 5 tahun. Aku melepasnya pada hari perceraian dan menyimpannya. Ini cocok? Kirana melihat cincin itu dan mengangguk. Sempurna. Kami pergi ke taman. Di salah satu sudut halaman ada sebuah kolam kecil yang kubuat sendiri. Berdiri di tepi kolam, aku menatap cincin itu. Desain sederhana dari emas putih. Dulu ini sangat berharga bagiku, dan sekarang hanyalah sepotong logam. Ca, jika ada yang ingin kamu katakan, katakanlah, kata Kirana, berdiri di sampingku. Aku meletakkan cincin itu di telapak tangan dan berpikir. Sepertinya ada sesuatu yang perlu dikatakan. 5 tahun. Itu tidak mudah. Aku tidak tahu kepada siapa kata-kata itu ditujukan. Kepada diriku sendiri? Masa laluku? Atau orang-orang yang telah kutinggalkan? Sekarang semuanya benar-benar berakhir. Aku melemparkan cincin itu ke dalam kolam. Dengan bunyi percikan pelan, cincin itu menghilang di bawah air. Pada saat itu, aku merasa semuanya benar-benar telah berakhir. Ca, sekarang apa yang akan kamu lakukan? Tanya Kirana. Bekerja di Dana Abadi? Ya, melakukan hal-hal yang benar-benar penting. Sebenarnya, selama ini Dana Abadi Bangkit belum beroperasi penuh, tapi sekarang aku berencana untuk mengembangkan kegiatan aktif. Aku akan mendukung perempuan pengusaha, membantu ibu tunggal, dan korban kekerasan dalam rumah tangga. Ide yang bagus. Aku ingin apa yang telah aku lalui tidak sia-sia.
Kirana menepuk bahuku. Kamu pasti akan membantu banyak orang. Kami kembali ke rumah dan duduk di sofa ruang tamu. Di luar, bintang-bintang berkelip. Di Jakarta mereka hampir tidak terlihat, tetapi di sini, di Sentul, mereka terang benderang. Setelah Kirana pulang, aku sendirian di ruang tamu dan menyeduh teh untuk diriku sendiri. Teh kamomil, aromanya yang lembut menenangkan. Aku mengambil ponsel dan melihat pesan dari nomor tak dikenal. Ibu Cahaya, benarkah Anda adalah Ketua Dana Abadi Bangkit? Saya sangat mengagumi Anda. Saya juga ingin suatu hari nanti hidup seberani Ibu. Mungkin ini ditulis oleh salah satu tetangga. Gosip tentangku rupanya sudah menyebar. Aku menjawab, untuk menjadi berani, tidak pernah ada kata terlambat. Hanya butuh keberanian. Dan aku menambahkan satu baris lagi, jangan membohongi diri sendiri. Itulah kerugian terbesar. Setelah mengirim pesan, aku kembali menatap keluar jendela. Pepohonan di taman berdesir pelan ditiup angin. Musim semi berikutnya, tunas-tunas baru akan muncul di sana. Seperti dalam hidupku. Hidup baru, dimulai pada usia 41 tahun. Seseorang mungkin akan mengatakan itu terlambat, tapi aku tidak berpikir begitu. Sekarang adalah saat yang paling tepat. Sekarang aku akan hidup tanpa menoleh ke belakang, tanpa bergantung pada pendapat siapapun. Hidup dengan namaku sendiri. Cahaya Lestari, dengan semua kemungkinan yang tersembunyi di dalam nama itu. Angin yang bertiup dari taman terasa hangat, seolah memberkati awal baruku. Aku menghabiskan tehku dan berdiri, besok menantiku hari baru yang sibuk. Sebagai ketua Dana, aku punya banyak urusan. Tapi aku menantikannya dengan antusias. Untuk pertama kalinya, ini adalah urusan yang benar-benar ingin kulakukan. Sambil menaiki tangga, aku menoleh dan memandang ruang tamu. Ruang yang telah kuciptakan, perabotan yang telah kupilih, rumah yang telah kutata sesuai seleraku, semua ini benar-benar milikku. Apa yang Anda rasakan setelah mendengarkan kisah Cahaya? Terkadang kita merasa bahwa tokoh utama dalam hidup kita adalah orang lain. Tapi ingatlah, tokoh utama sejati dalam hidup Anda adalah diri Anda sendiri. Usia maupun keadaan tidak bisa menjadi pembenaran. Jika Anda memiliki keberanian, Anda selalu bisa memulai dari awal. Ingatlah kata-kata Cahaya, membohongi diri sendiri adalah kerugian terbesar. Jika video ini menjadi sedikit dukungan bagi Anda, silakan berikan suka. Jika Anda membagikan kisah Anda di komentar, itu akan menjadi kehormatan besar bagi saya. Lain kali saya akan kembali dengan cerita baru yang lebih menarik. Bersama saya, narator Anda, terima kasih.